Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita masih lagi dalam bab 5 ayat 20 dan 21 yang kita akan lihat hari ini dengan tajuknya kasih karunia Allah yang luar biasa, ya, the amazing grace of God. Mari kita lihat ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Pada edisi yang lepas, kita melihat bahwa Adam dan Yesus mewakili seluruh umat manusia. Ya, oleh pelanggaran satu orang, yaitu Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut menjalar kepada semua manusia. Ya, oleh ketaatan satu orang pula, yaitu Yesus, penganugerahan kasih karunia Allah telah dilimpahkan atas semua orang. Ya, itu yang ayat yang ke-15. Tetapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika kerana pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah, amin, dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang kerana satu orang, yaitu Yesus Kristus. Adam adalah gambaran kepada Yesus. Maka kita boleh kata Yesus adalah Adam yang kedua. Dan kedua-dua mereka, Adam dan Yesus, membawa pengaruh besar kepada manusia. Ya, kita boleh lihat ringkasan perbandingannya. Adam membawa dosa dan maut. Ya, Yesus membawa hidup, membawa damai sejahtera dan kasih karunia kepada semua. Semua yang berada di bawah Adam akan mati dan binasa, ya, sebab maut berkuasa, ya, dalam ayat yang ke-17. Semua yang berada di dalam Yesus akan hidup dan beroleh hidup yang kekal. Dan ayat 19 berakhir dengan mengatakan, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, oleh satu pengorbanan Yesus, ya, Yesus membatalkan kuasa dosa atas manusia. Ya, dengan itu kita lihat dua ayat terakhir bab 5 ini, ya. Nah, ayat 20 memberitahu kita tentang fungsi hukum. Fungsi hukum. Nah, apakah fungsi hukum? Mungkin Anda akan berkata, hukum Allah itu diberikan untuk mencegah kita daripada lebih banyak berbuat dosa, ya, dan karena itu kita akan kurang berdosa. Tapi ayat ini mengatakan hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Bagaimana pula kerana hukum Taurat itu pelanggaran-pelanggaran menjadi semakin banyak. Kita tahu bahwa dosa sudah wujud sebelum adanya hukum Taurat. Nah, ini telah dijelaskan sebelum ini, ya, dalam ayat 13. Sebab hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Nah, dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa umum. Ya, sebelum datangnya hukum Taurat adalah dosa umum, yaitu semua orang berdosa, ya, selepas Adam.
Ya, tapi bila hukum Taurat diperkenalkan, nah dosa umum menjadi dosa khusus. Nah, ini adalah karena ya dengan adanya hukum Taurat, ya ia mulai memperkenalkan larangan-larangan yang tertentu, ya seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta atau menipu, ya jangan mengingini, jangan berzina, jangan melakukan percabulan, jangan menyembah berhala, jangan buat ini, jangan buat itu, jangan bermusuhan, jangan, dan banyak yang jangan lagi ya. Nah, dan dari hukum-hukum Allah inilah kita telah melihat bahwa kita telah melanggar banyak larangan-larangan yang telah ditetapkan. Banyak melanggar semua hukum-hukum Taurat itu. Ya, itulah maksudnya hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Yaitu kita mulai mengenali dosa kita dengan lebih tepat. Ya, maka dosa umum yang sebelum adanya hukum Taurat, ya sekarang menjadi dosa khusus. Nah, hukum Taurat bukan saja memberikan kepada kita perintah-perintah Tuhan, tetapi ia menyedarkan kita bahwa manusia telah banyak-banyak berbuat dosa. Yaitu apabila kita melihat hukum-hukum Allah, kita sadar, wah, kita telah melanggar hukum ini, kita telah melanggar hukum itu, kita telah melanggar hukum ini, kita telah melanggar banyak-banyak hukum Allah. Nah, kita tidak perlu lihat semua hukum Allah itu. Kita lihat saja 10 hukum Allah yang ada dalam Keluaran 20, 10 hukum Allah. Saya sendiri mengaku bahwa saya telah melanggar semua 10 hukum Allah itu. Ya, kalau melanggar satu pun, nah itu sudah dianggap berdosa dan melanggar seluruh hukum Allah. Ya, ingatlah kata Yakobus di sini dalam Yakobus 2:10. Ya, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, Yakobus 2:10. Nah, maka itulah maksudnya hukum Taurat ditambahkan ya supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Oleh karena hukum Taurat inilah ya kita sadar kita telah banyak berdosa. Manusia telah melanggar setiap hukum Allah. Kita sadar ya kita ada sifat dosa dalam diri kita. Nah, mungkin ada yang akan berpikir, kenapa Tuhan kejam ya? Tidak berbelas kasihan, hanya tunjuk saja dosa-dosa kita dan mau menghukum kita. Ya saudara, Tuhan bukan begitu. Tuhan memberikan hukumnya untuk menginsafkan kita bahwa kita telah banyak berdosa. Ya, ini menyedarkan, menginsafkan kita banyak berdosa dan dimurkai Allah. Ya, dengan itu mempersiapkan kita untuk menerima anugerah keselamatannya yang telah Ia sediakan. Amin. Nah, itulah tujuannya hukum Taurat. Untuk menuntun kita kepada iman dalam Yesus. Nah, hal ini dijelaskan lagi dalam Galatia 3. Galatia 3 juga menyebut tentang ini dalam ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dihukum sampai iman itu telah dinyatakan. Nah, saudara dalam ayat ini berkata di bawah pengawalan hukum Taurat. Maksudnya, selagi berada di bawah pengawalan hukum Taurat, kita berada di bawah dosa.
Ya, karena hukum Taurat telah menunjukkan bahwa kita telah banyak berdosa. Ya, hukum Taurat itu menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Ya, dengan itu kita akan sadar, oh, saya telah berbuat banyak dosa dan saya mau diselamatkan. Ya, maka hukum Taurat juga berfungsi untuk mempersiapkan kita, ya, untuk menerima penyelamat Yesus Kristus yang akan datang. Nah, kita lihat sekarang ayat 24. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Maka belajarlah ya saudara, dan ingatlah kebenaran ini. Hukum Taurat adalah penuntun. Penuntun yang akan membawa kita kepada penyelamat Yesus Kristus. Nah, sekarang ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Amin. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah Yesus. Di bawah kasih karunia Allah karena iman. Amin kah? Ya. Bilakah Tuhan menyediakan rencana keselamatan ini? Adakah Tuhan menyediakan rencana keselamatan ini setelah manusia jatuh dalam dosa? Oh, baru Tuhan buat rencana keselamatan. Tidak. Ya, Tuhan tidak menyediakan rencana keselamatan ini selepas manusia berdosa, tetapi sebelum dunia dijadikan. Sebelum, ya 1 Petrus bab 1 ayat yang ke-19 dan 20. Ya, sebelum dunia dijadikan, Yesus telah dipilih untuk menjadi penyelamat manusia. Ya, maka Tuhan bukannya kejam dan tidak berbelas kasihan dengan memberi hukum Taurat untuk menunjukkan manusia itu banyak berdosa. Sebaliknya, melalui pemberian hukum Taurat, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang mahu menyelamatkan kita yang telah banyak-banyak berdosa. Ya, mungkin ada orang yang akan berpikir, tapi dosa saya sangat besar loh. Atau dosa saya begitu banyak. Atau saya terlalu jahat lah. Bagaimana mungkin Tuhan dapat mengampuni saya ini? Ya, saya rasa saya tidak layak. Ya, tidak layak. Ya, saudara, memang kita layak. Tapi Tuhan melayakkan kita. Amin. Haleluya. Nah, lihat sekali lagi ayat 20 dalam Roma bab 5 ini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ya, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Haleluya. Kalau bahagian pertama ayat ini memberitahu kita, ya, bahwa kita telah banyak-banyak berdosa. Ya, saya tidak layak, saya tidak layak. Itu bahagian pertama. Ya, bahagian kedua pula berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Haleluya. Maksudnya, walau betapa besar dosa itu, besar lagi kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Ya, walau betapa banyak dosa seseorang itu, banyak-banyak dosanya, ya, banyak lagi, yaitu berkelimpahan lagi kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Ada amin. Haleluya. Bermaksud tidak ada dosa yang tidak dapat diampunkan. Sekali lagi saya ulang itu. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampunkan. Ya, tidak ada manusia yang Tuhan tidak dapat selamatkan. Kasih karunia Allah datang dalam kelimpahan. Saudara, bolehkah Anda bayangkan
Berapa besar kelimpahan kasih karunia Allah ini? Ya, kasih karunia Allah bukan saja mengampunkan dosa Anda satu orang saja. Coba Anda bayangkan dosa semua manusia. Semuanya. Dosa semua manusia dalam dunia ini. Dan semua dosa yang terkumpul dan yang tertimbun berabad-abad lamanya sejak Adam. Wow. Bayangkan itu, semua dosa itu kan. Dan semua dosa itu ditanggung oleh Tuhan Yesus satu orang di atas kayu salib. Wow. Dan, saudara, inilah dia. Semua dosa itu dapat diampunkan oleh Allah Bapa. Katakan, wow. Itulah betapa besarnya kelimpahan kasih karunia Allah. Saudara, kalau Yesus dapat berkorban untuk semua dosa manusia yang bertimbun-timbun dari semua abad yang telah berlalu, maka sudah pastinya Tuhan Yesus dapat mengampunkan dosa Anda yang satu orang. Wow, walau betapa besar dosa Anda, walau betapa banyak dosa Anda, Tuhan dapat ampunkan. Itulah besarnya kasih karunia Allah. Amin. Ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ayat ini menambahkan lagi satu sifat tentang kasih karunia Allah. Ya, bukan saja betapa besarnya kelimpahan kasih karunia Allah yang dapat mengampunkan banyak dosa manusia. Kasih karunia Allah juga sangat berkuasa, powerful. Ya, ayat ini mengatakan dosa sememangnya berkuasa. Ya, benar. Dosa itu berkuasa dalam alam maut. Dosa membawa maut kepada manusia yang berdosa. Ya, tetapi lebih berkuasa lagi kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia yang percaya. Amin. Kasih karunia membatalkan kuasa dosa yang mematikan. Ya, dan dengan itu dapat memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang percaya. Bagaimana kasih karunia ya dapat menjadi lebih berkuasa dari dosa? Sebab, nah perhatikan penghujung ayat ini mengatakan, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yaitu melalui Yesus Kristus yang telah memenuhi segala tuntutan hukum Allah. Yang telah menanggung penghakiman Allah bagi pihak manusia. Yang telah meredakan kemurkaan Allah di atas kayu salib itu. Yang telah membayar segala dosa kita. Ya, maka sekarang Tuhan dapat menganugerahkan hidupnya yang kekal kepada mereka yang datang kepada Allah oleh Yesus Kristus melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itulah sebabnya kasih karunia Allah berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya dan melalui kelimpahan kasih karunia Allah Bapa kita menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Hidup yang kekal. Haleluya. Nah, kenapa Tuhan melakukan ini? Untuk menyelamatkan kita. Ini adalah untuk kemuliaannya. Ya, sekiranya Tuhan tahu manusia akan berdosa. Kenapa Tuhan membenarkan dosa masuk ke dalam dunia? Satu soalan di sini. Saya rasa bukan Tuhan yang membawa dosa masuk ke dalam dunia. Tetapi Tuhan tahu
Manusia akan jatuh dalam dosa. Tuhan tahu. Tapi Tuhan dapat mengubah sesuatu keadaan yang buruk menjadi baik untuk kemuliaannya. Coba pikirkan senario ini. Sekiranya Adam tidak berdosa, apa yang akan terjadi? Adam akan tetap tinggal di dalam Taman Eden. Ya, dia akan tinggal selama-lamanya ya di bumi. Tapi apabila Adam berdosa, Tuhan melakukan rencana keselamatan yang paling luar biasa. Bukan saja kita telah ditebus dari kuasa dosa, kita juga telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita juga telah dijadikan pewaris kerajaan Allah. Kita juga telah menerima Roh Allah yang sekarang diam di dalam kita. Kita juga disatukan dengan Kristus. Haleluya. Nah, kita juga diberi tempat duduk bersama-sama dengan Yesus di surga. Wow, dan kita juga telah diberi segala berkat rohani di surga. Haleluya. Semuanya ini melalui apa yang Yesus telah lakukan untuk kita. Ya saudara, maka berkat yang kita terima selepas kemasukan dosa ke dunia, yaitu post Adam, adalah lebih besar lagi daripada berkat yang dialami oleh Adam sebelum dia berdosa, yaitu pre-Adam. Nah, ini adalah karena Adam yang kedua, yaitu Yesus telah melakukan kerja penebusannya yang begitu luar biasa ya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Nah, inilah besarnya kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan manusia dari apa yang Adam telah hilangkan. Haleluya, saudara. Kasih karunia Allah telah memulihkan kembali keadaan manusia. Dan bukan saja memulihkan kembali ya keadaan manusia itu, malah meletakkan kedudukan manusia kepada tempat yang lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi lagi daripada Adam yang sekadar tinggal di Taman Eden. Ya, bagi kita yang telah ditebus, mana tempat kita? Ya, kita akan tinggal bersama dengan Yesus. Duduk bersama Yesus di atas taktanya. Sama-sama memerintah dan mewarisi kerajaan Allah. Haleluya. Maka saudara bersyukurlah ya dalam kedudukan Anda dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan Anda juga berkuasa dalam hidup Anda. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang termulia. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau telah membiarkan kami melihat kasih karunia-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa sekali. Sungguh amazing dan awesome. Kasih karunia-Mu yang dapat menyelamatkan semua manusia. Sekiranya Tuhan Yesus dapat menanggung semua dosa-dosa manusia yang terkumpul dan yang tertimbun dari berabad-abad lamanya. Kami yakin sekarang kasih karunia-Mu juga dapat mengampunkan dosa setiap orang. Haleluya. Kasih karunia-Mu Tuhan yang bukan saja mengampunkan, kasih karunia-Mu yang juga berkuasa menyelamatkan kami dari apa jua keadaan. Dengan itu Tuhan, tolonglah kami untuk ingat akan kasih karunia-Mu. Jangan ianya hanya suatu pengetahuan, tetapi haruslah suatu kebenaran yang kami hidupi. Maka setiap kali apabila kami jatuh dalam kelemahan dan kesukaran, kami akan ingat akan kuasa kasih karunia-Mu yang tersedia untuk kami. Ya Tuhan, kami akan ingat kuasa karunia-Mu yang dapat memberi kekuatan untuk menolak segala pencobaan. Dan Tuhan, akhir sekali kami memohon sekarang agar kasih karunia-Mu akan juga sampai kepada orang-orang
yang masih sesat, yang masih hidup dalam kegelapan, agar mereka juga akan dapat disentuh, dijamah, dan diselamatkan oleh kasih karunia-Mu yang paling luar biasa sekali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih saudara karena telah memberi masa dan perhatian untuk mendengar pelajaran ini. Sungguh-sungguh luar biasa sekali penganugerahan kasih karunia Tuhan ya yang sentiasa berlimpah-limpah dalam hidup kita. Saya secara pribadi dapat rasakan kuasa kasih karunia Tuhan setelah belajar dan menyampaikan kebenaran ini, saudara. Maka jangan hanya kita tahu saja kasih karunia Tuhan, kita juga harus tahu kebenarannya, mengalaminya, dan menghidupinya. Haleluya. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.